Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang transport pada membran plasma. Nah, flashback ke minggu lalu, kita sudah belajar tentang struktur dari membran plasma, kemudian fungsi membran plasma, kemudian sifat-sifat dari membran plasma. Ya, kalian harus ingat bahwa struktur dari membran plasma itu ada protein integral, ada protein perifer. Nah, kemudian sifat dari membran plasma ada yang bersifat hidrofilik dan ada yang bersifat hidrofobik. Nah, sekarang kita belajar tentang transport pada membran plasma, di mana salah satu fungsi dari membran plasma adalah untuk keluar masuknya zat dari dan ke luar sel. Transport pada membran plasma dibagi menjadi dua. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Nah, untuk yang transport pasif ini, kata kuncinya dia terjadinya tanpa menggunakan energi. Sedangkan untuk transport aktif, dia penggunaannya memerlukan energi. Nah, ini bedanya. Oke, kemudian dari sisi konsentrasinya, karena dia tanpa menggunakan energi, maka dia dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan transport aktif yang memerlukan energi, dia bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian transport pasif dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi, ada osmosis. Difusi dibagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Sedangkan osmosis merupakan difusi molekul air. Nah, jadi kalau yang osmosis ini yang berdifusi adalah molekul air, melintasi membran semi permeabel. Kemudian untuk transport aktif, di mana di sana ada endositosis dan eksositosis. Nah, endositosis artinya memasukkan, dia dibagi menjadi dua juga, yaitu fagositosis dan pinositosis. Sedangkan eksositosis, dia sifatnya mengeluarkan atau memuntahkan. Oke, kita ke transport molekul yang ukurannya kecil, di mana ada transport pasif, di sana ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Kemudian transport aktifnya ada transport aktif primer dan transport aktif sekunder dengan menggunakan cotransporter. Oke, sebelum kita ke difusi dan primer dan sekunder transporter, kita harus paham dulu perbedaan antara transport aktif dengan transport pasif. Tadi sudah disinggung bahwa transport pasif dia tidak memerlukan energi. Nah, kemudian penyebabnya adalah terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi dan molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, bagaimana dengan transport aktif? Dia memerlukan energi karena dia bergerak melawan gradien konsentrasi. Selain itu, dia memerlukan protein karier atau protein pembawa atau kendaraannya. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu transport pasif ya. Transport pasif berarti dia tanpa memerlukan energi. Nah, coba perhatikan contoh dari transport pasif adalah ini ada gelas ukur kemudian diberi dengan tinta. Nah, tinta lama-kelamaan dia akan menyebar di seluruh air. Tinta di sini dia sebagai zat terlarut, sedangkan air dia sebagai zat pelarut. Nah, lama-lama nanti tinta ini akan menyebar di semua zat pelarutnya atau di semua airnya. Oke, difusi sederhana tadi dia termasuk transport pasif, sudah kita bahas bahwa yang jelas dia tidak memerlukan energi dan kemudian menuruni gradien konsentrasi. Nah, difusi sederhana contoh lainnya adalah difusi gas pada saat kita bernafas. Pada saat kita menghirup udara, itu ada difusi gas di mana oksigen memiliki konsentrasi yang sangat besar di luar paru-paru
dibandingkan dengan di dalam paru-paru, sehingga konsentrasi tersebut menyebabkan oksigen akan berdifusi ke dalam paru-paru. Nah, itu waktu kita bernafas. Kemudian ada molekul nonpolar larut lemak, kemudian ada molekul polar tidak bermuatan dan berukuran kecil. Ini contoh-contoh yang lain. Oke, kita lihat. Ini membran plasma ya. Kalian harus langsung flashback ingat struktur membran plasma seperti ini. Nah, kemudian ini extracellular space atau ruang luar sel. Ini yang intracellular space atau luar dalam sel. Ini time, waktu ya untuk difusi. Misalnya di luar dia konsentrasi zat terlarutnya tinggi ya, dia akan masuk. Masuknya ini ya masuk aja. Jadi tidak perlu energi, dia spontan masuk. Nah, lama-kelamaan konsentrasi zat terlarut di luar dan di dalam sel dia akan seimbang. Oke. Kemudian bagaimana transport pasif yang difusi terfasilitasi? Dia bedanya hanya melalui sebuah protein transport, yaitu ada dua protein transport. Yang pertama adalah channel protein dan yang kedua adalah carrier protein. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Ini channel protein. Nah, ini protein integral ya, termasuk strukturnya protein integral. Ada dua sisi dari channel protein, ada aquaporin. Dia memiliki saluran hidrofilik, artinya dia berada di bagian yang bersentuhan dengan air. Kemudian gate channel, dia tugasnya membuka dan menutup sebagai respon terhadap rangsang listrik atau kimia. Jadi dia itu gate channel, ketika ada rangsang dia membuka kemudian merespon. Nah, bagaimana dengan carrier protein? Dia merupakan protein yang berikatan dengan molekul spesifik lalu mengalami perubahan konformasi sehingga mampu menembus membran. Jadi dia seperti ini ya, carrier protein, dan ketika dia ada molekul yang membuat dia berikatan, dia akan berubah. Nah, kemudian secara spontan molekul-molekul tersebut akan masuk ke dalam intraseluler atau bagian dari dalam sel. Jadi secara spontan, tetap karena transport pasif, dia tidak memerlukan energi. Oke, kemudian kita ke transport pasif yang kedua, yaitu osmosis. Osmosis ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia itu difusi air. Jadi yang berpindah itu bukan zat terlarutnya. Jadi misalnya yang berpindah itu bukan tintanya, misalnya di contoh difusi tadi ya. Dia yang berpindah itu adalah airnya. Nah, akibat perpindahan air tersebut ada 3 jenis cairan. Yang pertama, ada cairan yang namanya cairan isotonis. Iso artinya sama. Artinya, larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dibandingkan dengan larutan di dalam sel. Intinya, jumlah konsentrasi zat terlarut antara di dalam dan di luar itu sama. Kemudian ada larutan yang namanya hipotonis, yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah dibandingkan dengan larutan di dalam sel. Coba kalian bayangkan, misalnya kalian memiliki air 1 liter, kemudian kalian campur dengan gula 1 sendok teh. Otomatis airnya kan jumlahnya lebih banyak. Nah, itu namanya larutan hipotonis. Jadi konsentrasi zat terlarutnya sangat kecil. Nah, kemudian hipertonis. Hipertonis ini adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan dengan larutan di dalam sel. Artinya di luar sel itu zat terlarutnya tinggi. Misalnya kalian bayangkan zat terlarut tinggi itu, misalnya kalian punya gula 1 kilo, kemudian kalian campurkan dengan hanya 250 ml air. Nah, itu kan sangat kental sekali. Nah, itu namanya larutan hipertonis. Larutan kental tadi lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel, sehingga belum terjadi keseimbangan antara larutan yang ada di dalam sel dengan larutan yang ada di luar sel. Nah, efek dari osmosis atau
perpindahan air tadi, ada 3 kondisi ya. Nanti kita lihat. Misalnya ini kita ambil contoh sel darah merah. Sel darah merah itu berarti perwakilan dari sel hewan. Karena yang mempunyai darah itu kan hewan, tumbuhan tidak punya ya. Nah, kita lihat ketika cairan external solution atau cairan di luar sel, nah berarti di sini ya, cairan di luar sel hipotonik. Nah, artinya di luar ini zat terlarutnya rendah daripada sitosol. Sitosol itu di dalam sel. Sehingga apa? Konsentrasi air di luar itu sangat tinggi. Efeknya apa? Air akan masuk ke dalam sel darah merah karena di sini airnya sangat tinggi. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana jika external solution is hypertonic to cytosol. Artinya apa? Di luar zat terlarutnya dia tinggi, sedangkan di dalam sel zat terlarutnya rendah, atau air di dalam sel darah merah itu kadarnya tinggi. Karena kita membahasnya osmosis yang berpindah adalah air, maka air dari dalam sel darah merah itu akan keluar. Karena dia tinggi di sini. Kebalikannya tadi, kalau tadi airnya yang di luar yang tinggi, akhirnya dia masuk. Kalau hipertonik, air yang di dalam yang keluar. Karena di dalam ini airnya tinggi. Oke, kemudian kalian lihat ya, kalau misalnya semua air ini akan masuk, maka yang terjadi apa? Sel darah merah akan pecah karena di dalamnya ini terlalu banyak air. Bagaimana jika di larutan yang hipertonik, maka sel darah merahnya akan apa? Mengkerut karena airnya banyak yang keluar. Kemudian bagaimana ketika sel darah merah diletakkan di larutan yang isotonik? Nah, isotonik berarti seimbang, kadar H2O di dalam dan di luar sel mengalami keseimbangan sehingga air yang keluar dengan jumlah air yang masuk itu sama, sehingga terciptalah kondisi yang normal seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya selnya itu berada di larutan yang isotonik, maka tidak ada perpindahan H2O yang sangat berbeda jauh, artinya dia seimbang. Bagaimana dengan yang di larutan yang hipotonik? Maka yang terjadi adalah banyak H2O yang masuk, sehingga terjadi hemolisis, atau lisis ini pecah ya, artinya hemo ini darah, artinya pecahnya sel darah. Nah, bagaimana jika diletakkan di larutan yang hipertonik? H2O-nya akan banyak yang keluar. Nah, H2O yang banyak keluar ini akan terjadi pengerutan atau disebut dengan krenasi. Oke, itu transport pasif. Nah, sekarang kita ke transport aktif. Transport aktif, dia kata kuncinya adalah memerlukan ATP karena dia bergerak melawan gradien konsentrasi. Nah, ada dua macam ya, ada transport aktif yang primer dan transport aktif yang sekunder. Primer berkaitan dengan hidrolisis ATP, sedangkan sekunder nanti adalah penggunaan kotransport. Nah, ini ringkasannya ya. Kalau transport pasif, dia itu tadi difusi sederhana, kemudian difusi dengan perantara atau difusi terfasilitasi, kemudian ada
Tadi yang menggunakan molekul protein tadi ya, atau protein carrier. Nah, sedangkan semuanya dia bergerak masuk ke dalam sel tanpa adanya perlawanan gradien konsentrasi. Nah, posisi dari transport aktif dia di mana? Dia posisinya melawan gradien konsentrasi. Karena dia fungsinya melawan gradien konsentrasi, maka dia membutuhkan energi. Nah, melawan di sini seperti apa sih? Nah, konsentrasi dikatakan dia melawan gradien konsentrasi itu ketika misalnya di dalam sel dia konsentrasi zatnya terlarut itu rendah. Sedangkan di luar sel dia konsentrasinya tinggi. Nah, ketika ada zat terlarut yang masuk, maka dia disebut searah dengan gradien konsentrasi. Tidak perlu ATP sehingga masuk transport pasif. Ketika dia zat terlarutnya keluar, maka dia melawan gradien konsentrasi. Nah, karena melawan gradien konsentrasi inilah dia memerlukan ATP sehingga disebut dengan transport aktif. Kurang lebih seperti itu ya ringkasannya. Oke, transport aktif itu biasanya terjadi pada molekul yang ukurannya besar. Karena kan memerlukan energi ya, molekulnya besar. Contoh molekul yang ukurannya besar itu molekul protein, polisakarida atau bagian karbonhidrat, kemudian ada polinukleotida. Nah, transport aktif ini dia membutuhkan energi. Ada dua jenis yaitu endositosis dan exositosis. Nanti kita lihat ya. Kita ke endositosis dulu. Endositosis, endo itu artinya memasukkan. Berarti di sini kalian harus berkonsentrasi atau membayangkan zat-zat itu dimasukkan dari luar ke dalam sel. Nah, ada 3 jenis yaitu pinositosis. Ini yang dimasukkan adalah air. Nah, kalian bisa bayangkan misalnya kalian minum. Nah, minum itu peristiwa pinositosisnya sel. Kemudian yang kedua ada fagositosis. Kalian bisa membayangkan kalian makan. Nah, makan itu fagositosis itu makannya sel. Nah, kemudian ada endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Kita lihat ya. Fagositosis versus pinositosis. Fagositosis materi yang diambil berupa partikel, berarti besar ya ukurannya. Kemudian ukuran vakuolanya atau pembawahnya 250 nanometer. Dapat terjadi pada sel tertentu, misalnya hanya sel hewan saja atau sel tumbuhan saja. Tidak semua sel mengalami fagositosis. Oke, kemudian pinositosis itu berupa larutan dan ukurannya jelas lebih kecil. Dia hanya terjadi pada sel hewan. Coba kita lihat fagositosis ini adalah ukurannya. Dia berusaha untuk dimasukkan ke dalam sel. Nah, ini fagositosis. Bagaimana dengan pinositosis? Pinositosis ukurannya sangat kecil karena dia molekul-molekul untuk berbentuk larutan. Nah, ini berusaha untuk dimasukkan ke dalam sel sini. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Proses dari pinositosis itu nanti makromolekul ya. Di sini harusnya larutan makromolekul. Dia dibantu oleh reseptor, kemudian terjadi invaginasi. Nah, baru kemudian vesikel endositik atau pinosom membawa mereka masuk ke dalam sel. Sedangkan untuk fagositosis ini biasanya terjadi pada mikroba yang menyerang sel darah putih. Nah, ini contohnya molekulnya jelas lebih besar atau partikelnya lebih besar. Kemudian dikelilingi oleh kaki semu atau pseudopodia. Pseudopodia itu ini ya, kaki semu sepanjang ini dikelilingi oleh kaki semu. Ini kaki semunya. Nah, kemudian vesikel endositik atau fagosom atau mikroba ini dimasukkan ke dalam sel sini. Dimasukkan ke dalam sel. Nah, sehingga dihancurkan. Oke.
Bagaimana dengan eksositosis? Eksositosis ini adalah proses memuntahkan. Artinya ketika tadi endositosis selnya larutan atau molekul besarnya dimasukkan ke dalam sel, sedangkan kalau pinositosis ini misalnya ada zat-zat yang sudah tidak berguna di dalam sel, nah itu harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluarannya ini dinamakan eksositosis. Bagaimana prosesnya? Dia dibantu oleh vesicle transport. Nah, ini vesicle transport ya, ini zat yang perlu dikeluarkan. Kemudian vesicle transport ini akan fusi. Fusi itu bergabung dengan membran sel. Nah, coba perhatikan, ini vesikelnya ya, kemudian dia bergabung dengan membran sel di sini. Nah, baru isi vesikelnya dilepas keluar. Setelah dia bergabung dengan membran sel, dia akan dikeluarkan. Nah, ini namanya eksositosis. Oke, sampai di sini dulu kita belajar tentang transport zat. Jadi kalian harus paham transport zat itu ada dua, ada transport aktif, ada transport pasif. Kata kuncinya kalau transport pasif dia tanpa membutuhkan energi karena dia menuruni atau mengikuti gradien konsentrasi, sedangkan untuk transport aktif dia memerlukan energi karena dia harus melawan gradien konsentrasi. Transport pasif ada difusi, ada osmosis. Transport aktif ada endositosis, ada eksositosis. Nah, efek dari transport zat itu salah satunya tadi adalah osmosis. Nah, coba kalian perhatikan misalnya di sini ada sel darah merah. Nah, kemudian ini H2O di dalam, H2O di luar, dia masuk ke dalam sel darah merah. Coba dipikirkan efeknya nanti apa. Oke, sudah dijawab. Sekarang kita ke gambar B. Ke gambar B di sini kalian lihat bahwa konsentrasi H2O yang masuk dengan konsentrasi H2O yang keluar sama. Artinya dia diletakkan di larutan yang sifatnya seperti apa. Nah, efeknya adalah terjadi keseimbangan. Bagaimana dengan gambar C? Nah, di gambar C ini H2O-nya yang berada di dalam sel itu terlalu tinggi sehingga dia banyak yang keluar. Artinya dia diletakkan di larutan yang bagaimana sifatnya? Oke, sehingga efeknya tadi disebut apa? Dia mengalami pengerutan ya. Nah, pengerutan coba digali lagi, pengerutan tadi namanya apa? Oke, silakan disimpan dulu jawabannya karena nanti jawabannya akan digunakan sebagai latihan soal tentang transport zat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika masih ada keterangan yang kurang jelas, silahkan videonya diulangi lagi ya, dipahami lagi, dan jangan lupa nanti akan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.